drift E46-nya Rasya nih udah mulai kelihatan jadi. Kelihatan jadi di mana, Bang? Ini seperti yang kalian udah bisa lihat nih, kita udah pasang oil cooler, kita udah pasang gearbox manual dan banyak lah pokoknya. Dan kali ini kita mau pasang sesuatu yang cukup penting di daerah pendinginan, yaitu kita bakal ganti si clutch fan ini dengan fan yang lebih elektrikal, yang lebih reliable. Dia bisa nyala dari suhunya berapa dan lebih tahan juga, dia lebih bisa diandalkan. Dan ini adalah barangnya. Jadi gue Alik, selamat datang di E-Pro, let's go! Buat kalian yang belum tahu, jadi kita tuh beliin mobil E46 stok buat Rasya, buat dia pakai buat mobil daily dia dan juga buat ikutan kompetisi. Jadi kita udah ubah beberapa parts, kayak gearbox udah yang automatic di manual, atau udah pakai angle kit, udah pasang oil cooler buat power steering, dan nantinya juga mobil ini bakal dipakai di kelas WDC Women Drift Challenge di IDS ronde 1 nanti dan mungkin seterusnya. Dan di part sekarang yang mau kita ubah adalah di bagian cooling, pendinginan si mesinnya. Dan kenapa cooling itu penting? Bukan kenapa cooling itu penting sih, karena memang penting ya. Tapi kenapa upgrade cooling itu penting? Jadi yang sistem pendinginan bawaan pabrik E46 itu, mereka pakainya tuh viscofan atau clutch fan. Sistemnya, di dalamnya itu ada oli, dan si olinya tuh kalau kental, si fan itu bakal diam, dan kalau misalnya encer dia bakal muter. Jadi masalah dari sistem ini adalah kalau misalnya contoh olinya bocor atau clutchnya nyangkut, nah bisa jadi antara si fan-nya tuh muter terus atau nggak muter sama sekali, dan kita nggak mau masalah yang nggak reliable kayak gitu. Makanya kita ganti sama yang elektrik yang udah pakai switch temperature. Jadi dia baca suhu sendiri, kalau suhunya udah sekian dia bakal muter sendirinya. Jadi lebih reliable lah. Nah, tapi dan selain itu ada juga masalah lain dari si viscofan ini. Untuk membuka viscofan, kita tuh butuh kunci khusus dan kita nggak punya kunci itu. Jadi ribet lah kan. Dan akhirnya kita sebenarnya ada juga nih cara lain untuk ngebukanya. Kita pakai dua alat ini. Dua alat ini. Jadi di dalam situ tuh di fan itu ada mur gitu, dan kita tinggal masukin aja nih si kunci pasnya sampai nyelip. Nah udah nyelip, baru kita palu. Nah udah mulai longgar, kita udah nih taruh aja di bawah, dan tinggal kita puter nih si fannya ke arah jarum jam sampai benar-benar kebuka. Cukup panjang, deratnya cukup panjang. Udah nyampe lagi. Ais. Semua. Oh, bagusnya ya? Oh enggak nyangkut kemana. Guys, I'm really bad at this guys, help. Nah, ini dia. Jadi tadi udah kebongkar si viscofan-nya, sekarang kita beralih ke yang electric fan. Dan yang electric fan itu nggak bisa langsung plug and play, kita langsung pasang lagi aja. Karena beda sistem ya, jadi kita harus ada beberapa modifikasi yang kita lakuin. Dan yang pertama tuh kita harus cabut modul kelistrikan si electrical fan ini. Jadi si kabelnya tuh nggak lewat modul, langsung ke kabel lagi aja. Supaya kalau misalnya contoh si fan itu nyala, dia tuh langsung kecepatan yang full, kecepatan paling tinggi. Soalnya yang kita butuhnya segitu aja. Nah, udah dari situ kita juga ada beberapa alat-alat yang kita pakai buat kayak solder. Terus di sini ada skun yang nantinya juga bakal nyambungnya tuh ke soketnya. Terus ada relay, dan karena gua nggak terlalu paham perelayan, kelistrikan, gue bukan anak elektro. Jadi nanti mungkin bakal dioper ke Om Opik sama atau ke Om Edi, The King of the Jungle. Jadi ada ini semuanya udah siap. Jadi kita langsung aja kita coba modif-modif, bongkar-bongkar, rakit-rakit si electric fan ini. Let's go.
jadi ini contoh si relaynya. Jadi ini ada ininya kan, ada angka-angkanya tuh. Nah, kita pasang yang 87 buat ke si electric fan-nya. Nanti minusnya si minusnya tuh yang hitam nih bakal langsung ke rangka. Ya segitulah, simpel aja sih. Terus kita tapi nggak akan pakai relay yang ini karena pengalaman kita pakai relay yang ini nih payah. Jadi kita bakal ganti sama relay yang ini baru satu kabel yang kepasang, jadi kita lanjut aja buat penyolderannya. Let's go. Hey yo. Jadi capek banget pasang parts kayak gitu. Iya, capek banget sumpah. Akhirnya Kan gue megang kamera soalnya. Akhirnya udah kepasang juga, tapi si electric fan ini Nggak bisa dites. karena mobilnya belum nyala, jadi kita belum bisa tes. Semua yang kita review juga selama ini belum ada yang dites ya. Sebenarnya nanti ada di video ultimate testnya, kita review semuanya. Buat sekarang sih udah dulu aja. Ntar ultimate testnya kita bawa jalan, kita bawa drifting, kita bawa off-road, kita bawa rally, kita bawa Serius, Bang? slalom. Iya boleh lah, gaskeun. Yo. Tapi karena belum jalan ya segitu aja kali ya. Ya, like, subscribe. Like, subscribe, and comment. Kita ngapain lagi dengan mobil ini? Karena kalau kita gabut, kita nggak punya kerjaan, kita bingung mau diapain lagi mobil ini. Iya, masih banyak sih yang bisa dilakuin. Iya, sebenarnya masih banyak, tapi kita suka kehilangan ide. Jadi kita perlu ide kalian juga. Komen di bawah mau diapain lagi mobil ini. Jadi gua Kimi, Alik. segitu. Jadi kita peace.